Umi mau kemana Umi? Mau ke Mekah Umi? Iya, mudah-mudahan selamat ya. Ayo. Enggak. Oh. Bismillahirrahmanirrahim. Kita akan bertolak dari Madinah menuju Mekah untuk melaksanakan mikot di Bir Ali, dan insya Allah melaksanakan umroh. Nanti perjalanan setelah mikot masuk hotel baru kita akan tawaf, sa'i dan ta'alum. Amin. Sampai jumpa di Baitullah. Senantiasa Allah mudahkan untuk umroh dan haji bersama Madinah Iman Wisata Kuping Teh Andria. Daftar ke Umi ya. Bye. Bye. Mudahkan, lancarkan. Amin. Kesalahan kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amin. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma la tad'a lana fi maqamina hadza dhanban illa ghafartah. Ya Allah, yang Kau biarkan kami meninggalkan tempat ini dengan dosa-dosa yang tidak Kau ampuni ya Allah. Ampunilah dosa-dosa hamba ya Allah. Allahumma la tad'a lana fi maqamina hadza dhanban illa ghafartah wa la hamdan illa farajtah. Ya Rabb, jangan Kau biarkan kami labbaik la syarika lak innal hamda wan ni'mata lak wal mulka la syarika lak innal hamda wan ni'mata lak wal mulka la syarika
sudah sampai Hotel Mekah Bintang 5. Ya Allah, alhamdulillah. Alhamdulillah, habis makan. Si Umi. Innal hamda wan ni'mata laka la syarika Innal hamda wal ni'mata laka wal mulk la syarika lak labbaik Allahumma labbaik. Biar di sela nafasmu tenang terus jadi satu. Biar di tapak kakimu halus dan kuat melaju. Biar di peluk ibumu kau wangi tanpa rindu. Biar di bawah kasurmu mimpimu siap terbangun. Biar di dalam hatimu harum selalu namaku. Masjid Haram dan Jam Tower. Silakan. Biasa, ibu-ibu di Mekah, bapak-bapak saling. Mundur ya. Oke. Tunggu diri ya. Mau foto. Kakak lagi mundur. Mundur lagi. Sudah? Mana Seramin nih Seramin? Sini Bu. Mana Seramin? Silakan. Bapak-bapak jongkok di depan si ibu-ibu di sini. Jongkok depan ibu-ibu. Jongkok depan ibu-ibu ya. Ambil foto dulu. Bentar. Ada di sini. Ini kurang mundur sih. Mundur. Ini mundur lagi. Backgroundnya Masjidil Haram dan Jam Tower. Ibu belakang, gabung dulu Bu. Mohon maaf.
Kita belum dapat foto bareng. Bisa dulu bunting. 8 orang nggak ada depan Ka'bah. Oke, Pak Sari, sini Pak. Sini, Pak Sari sini. Pas kawan. Harus kelihatan mukanya ya. Satu, dua. Ya, amin ya. Wala haula wala quwwata wala ilaha illallah wala haula wala quwwata illa walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala lahil aliyyil alhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala illa billah min syairillah ومن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم إن Malam ini bersama seorang wartawan senior, Bapak Yayan dari Galan Media, telah selesai melaksanakan umroh yang pertama, dan Pak Sari, Pak Atang Hamsari dari Cileunyi, ini dua-duanya nih. Cileunyi Pak Atang ya. Kemudian alhamdulillah nggak ada botak Pak. Oh gitu. Nah ini botak. Pak Giono aman? Aman. Oke. Pak Yudi ya? Yusef. Oke, calon-calon berikutnya nih untuk dipotong. Tapi dipotong rambutnya udah dia potong. Bismillahirrahmanirrahim. Umroh kedua jemaah keberangkatan 2 Juli 2026. Senantiasa Allah mudahkan, Allah lancarkan sampai tahallul, tidak kekurangan satu apapun. pulang sholat subuh.
kan free pakai hadiah. Salat subuh. Ayeuna urang hotel heula ba? Hotel heula. Jadi apa teh nanti teh? Si titur teh urang ngagi ieu mah dibekal dina plastik, dina tas. Apa ngagi acuk biasa. Ya, anu dekat bilang kieu. Bisa ya. Pulang. Video depan tuh. Harum. Depan. Ini Neneng Olis. Baitinya Yuna Baiti. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salati, hayya 'alal falah. Lihat Ka'bah. Ya. Yuk, kita tinggalin buat dia ke batu. Bu Mimin, Bu si sayang, makasih sayangnya. Sama-sama. Iya. Ayo Bu Mimin. Halo, halo. Waalaikumsalam. Dari mana ini Atu? Dari mana? Sambil jalan. Tadi di Masjid Masjidil Haram. Masjidil Haram. Pulang sholat subuh. Orang Rongga nih ada di Masjidil Haram. Orang Rongga ini Bu, orang Cileunyi. Alhamdulillah. Masya Allah, tabarakallah ya Allah. Ya Allah. Alhamdulillah. Mudah-mudahan kun fayakun ya, mustajab ya. Orang-orang baik di sini. Teman-teman yang baik. Amin amin Allah ya rabbal alamin. Nanti biar barengan ya. Sini dulu.
Itu. Mana Pak Ustadz? Itu di belakang, Pak Ustadz. Ke pinggir dulu saya yuk. Siddiq, Bapak Ibu naik di situ 2 jam. Serius Bapak Ibu, mau coba? Tapi turunnya cepat, 5 menit cukup, cuman nggak balik lagi, nggak bangun lagi. Oke, silahkan foto, ya. Bukti sejarah ini nyata. Nah, sudah ya? Yang sebelah kiri Saya hanya menyampaikan ini saja. Kenapa? Sebab bukit ini Bapak Ibu, ketika baginda Nabi Muhammad SAW di malam beliau hendak hijrah ke Yathrib, memang beliau dikepung oleh orang-orang kafir. Di mana? Di Mekah. Sehingga Ali bin Abi Thalib menggantikan tempat tidur beliau, lalu beliau keluar di sepertiga akhir malam atau di penghujung malam bersama Abu Bakar, dan orang kafir sedang lelap tidur. Baginda Nabi mengambil jalur yang berbeda Bapak Ibu, tidak jalur yang biasa digunakan oleh para pedagang ketika berangkat ke Yathrib. Nah, namun Bapak Ibu tidak sampai di sini. Orang kafir Quraisy membuat satu sayembara. Barang siapa yang dapat membawa kepala baginda Nabi atau membunuhnya, diberikan hadiah 100 ekor unta. Unta Bapak Ibu. Tadi salah 100 ekor domba, unta. Kalau kali 70 juta, 100 ekor kali 70 juta berapa? 7M. Luar biasa. Di antaranya yang paling bergegas, yang paling bersemangat adalah Surokoh. Nah, tahu namanya Surokoh? Tahu. Jadi kalau ada orang ya, pokoknya mau main nama segala dahar, segala hayang, itu Surokoh mana? Sarakah nih. Iya. Sarakah nih. Jadi Surokoh. Nah, jelma Surokoh ya. Nah, dan Surokoh memang sempat naik ke Jabal Tur dan lain-lainnya. Bahkan pedang sudah dihunus ya. Nampak di depan situ tuh guha tadi. Tapi dengan izin Allah, Allah menjaga baginda Nabi dengan sahabat Abu Bakar. Di antaranya menurut sebagian riwayat ada rumah laba-laba, ada sarang merpati yang secara lazimnya manusia tidak mungkin ada di dalam, sebab sarang laba-laba tidak rusak, sebab sarang merpati yang sedang bertelur tidak pergi, ya, tidak kabur. Oleh karena itu, dengan izin Allah, baginda Nabi dengan Abu Bakar tidak ditemukan oleh orang kafir. Nah ini Masya Allah, tabarakallah. Saya ingin ambil pelajaran yang pertama. Kenapa Sayyidina Ali begitu berani menggantikan tempat tidur Nabi di Makkah? Padahal taruhannya apa Bapak Ibu? Wih, taruhannya apa? Nyawa. Kenapa Sayyidina Ali berani dan mau? Kenapa? Sebab hidup. Nih pelajaran buat kita semua Bapak Ibu. Sebab hidup ini tidak hanya sekadar bernafas, tidak hanya sekadar memperhatikan fisik semata. Dalam Al-Quran ada manusia yang sudah mati masih disebut hidup. Sebaliknya ada yang masih hidup tapi dianggap sudah mati. Saya ingin tanya, siapa yang masih hidup dianggap sudah mati? Siapa? Orang kafir. Sebaliknya ada orang yang sudah mati tapi masih dianggap hidup oleh Allah. Siapa? Orang beriman yang berjihad di jalan Allah. Kata Allah, jangan kau mengira mereka mati. Wala tahsabanna alladziina qutilu fi sabilillahi amwata. Mereka tidak mati, bal ahya'un wa hum 'inda rabbihim yurzaqun. Tapi mereka masih hidup dan masih diberikan rezeki di sisi Tuhan. Itulah hidup dalam pandangan Islam, tidak hanya sebatas berjalan. Mati dalam pandangan Islam tidak berarti hanya karena berhenti bernafas. Tetapi ada yang sudah mati tapi dianggap masih hidup, mereka yang berjuang mati syahid di jalan Allah. Masya Allah. Itu pelajaran yang pertama. Pelajaran yang kedua, baginda Nabi ketika menenangkan Abu Bakar di Jabal Tur, apa pelajarannya? Tentang tawakal. Tentang apa Bu? Tawakal. Ibu kalau botram suka tawakal? Bu Andi suka tawakal botram? Tara mawa bekal. Nu penting mah ibadah, ikut barang dahar gitunya. Dari sadayana moal mekel masa anu muang, nah sadayana mekel banyak. Nah itu
Jadi itu pelajaran tentang tawakal. Tawakal itu adalah bagaimana kita memasrahkan segala urusan kita kepada Allah Sang Maha Segalanya. Itu kalau sudah mentok Bapak Ibu, Gusti abdi tepes. Tapi yang lulusan dari Ummul Qura dari Mekah bisa diterima di Madinah. Nah, seperti itu. Nah, lewat jalur dalam ya. Nah, baik, sebentar lagi Bapak Ibu kita akan menuju ke Arafah. Jadi di Arafah itu nanti akan nggak dibatasi ya. Tanah Arafah itu akan dibatasi dan tidak sama dengan tanah-tanah lain karena memang di situ Nabi menyatakan al-haji Arafah. Haji itu adalah wukuf di Arafah. Nah, kalau misalkan Bapak Ibu datang dari Indonesia, datang ke kota Mekah melaksanakan haji, itu ada waktunya. Jadi haji itu semua serba dibatasi dan waktunya sudah ditentukan. Dari tanahnya juga ada batasannya, dari waktunya juga ada waktunya. Tanggalnya pun juga sudah ditentukan. Makanya sangat luar biasa sekali. Haji itu pada tanggal 7-8 Hijri. Ya. Haji itu pada tanggal 9 Dzulhijjah. Nah, di depan kita ini ada pagar Bapak Ibu ya. Ada pagar. Di depan kita ini ada pagar. Itu adalah kawasan Arafah. Semua jamaah haji pada tanggal 9 Dzulhijjah wajib hukumnya harus berada di tanah tersebut. Kalau misalkan keluar itu tidak boleh. Kenapa? Karena Nabi menyatakan al-hajju Arafah. Haji itu adalah wukuf di Arafah pada tanggal 9 Dzulhijjah. Kapan waktunya Pak Ustaz? Waktu wukuf itu dari ba'da zuhur sampai tenggelamnya matahari. Jadi setelah jam 11 semua jamaah itu sudah persiapan. Sampai masuk jam 12 maka di situ akan dimulai khutbah wukuf. Nah, semua jamaah itu akan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada tanggal 9 Dzulhijjah itu semua berkumpul Bapak Ibu, putih semua, tak ada yang biru, tak ada yang warna lain. Laki-laki juga begitu, semuanya memakai 2 helai kain ihram. Tidak ada perbedaan di situ, lambang yang tinggi, kasta yang tinggi tidak ada di situ. Semuanya sama. Yang membedakan itu adalah ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Semua bermunajat kepada Allah, berzikir mohon ampun. Bahkan di dalam riwayat dijelaskan Allah itu akan mengampuni bagi hambanya yang melaksanakan doa atau berdoa di waktu wukuf, pada waktu wukuf di Arafah tersebut. Nah, alhamdulillah Bapak dan Ibu, kita sudah memasuki kawasan Arafah. Berharap kepada Allah mudah-mudahan bukan kali ini saja kita memasuki tanah Arafah, melainkan tahun depan pelaksanaan haji kita akan memasuki tanah Arafah dalam rangka wukuf. Amin Allahumma Amin. Masya Allah Bapak Ibu yang berbahagia, semua doa ketika seseorang masuk ke Arafah melaksanakan wukuf itu doanya akan dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya setiap orang itu akan berlomba-lomba. Ayo pada lagi. Barama tadi, foto terus tadi. Salah tadi. Stop, siap. 2, 3. Ayo ke sini, ke sini. Ayo deh itu foto itu. Bagus nih. Yang bernama Nabi Ibrahim. Nah, jadi pada waktu itu atas perintah Allah Subhanahu wa taala, Nabi Ismail itu mau disembelih. Nah, ketika mau disembelih, Nabi Ibrahim itu bertanya terlebih dahulu kepada putranya yang sangat luar biasa sekali. Ya, bagaimana menurutmu jika engkau disembelih untuk dijadikan kurban? Maka Nabi Ismail menjawab, kalau itu adalah perintah Allah, maka laksanakanlah wahai bapakku. Mungkin bahasa sekarang seperti itu Bapak Ibu. Tapi ada beberapa permintaan untuk dirimu agar dirimu lebih dekat lagi kepada Allah Subhanahu wa taala, kata Nabi Ismail. Apa permintaanmu wahai anakku? Maka Nabi Ismail meminta, di antara permintaan itu salah satunya adalah, saya minta kepadamu tutup matamu ketika engkau menyembelihku. Kenapa? Karena saya khawatir ketika saya merasakan kesakitan, dirimu tidak tega dan akan mengurangi rasa kepercayaanmu, ketakwaanmu kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu adalah permintaan Nabi Ismail. Kemudian jangan sampai darahku mengenai bajumu. Kenapa? Karena khawatir ibuku nanti
menangis dan akan merasa sedih. Saya tidak mau ibuku merasakan seperti itu, karena itu adalah perintah daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, itu momen yang sangat luar biasa sekali, yang mana Nabi Ismail itu, Nabi Ibrahim sudah lama tidak punya anak, puluhan tahun bapak dan ibu, akhirnya diberikan putra, masih lucu-lucunya, kemudian diperintah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan itu merupakan ujian. Sehingga Nabi Ibrahim melewati ujian itu ketika Nabi Ibrahim mau menyembelih putranya yang bernama Nabi Ismail, maka diganti oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan unta atau kibas yang berasal dari surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nah, Bapak Ibu, di depan sebelah kiri kita itu ada bangunan yang berlantai 3 ya. Disitulah tempat jamrah. Di situ ada 3 tiang. 3 tiang yang akan dilempar pada tanggal 10 Dzulhijjah 11 sampai 12. Jadi semua jemaah pada tanggal 10 itu akan datang ke sana dengan membawa batu 7 butir ya, 7 butir. Kemudian dilempar pada tiang yang paling besar, namanya Jamratul Aqabah. Nah, di situ semua jemaah akan bersama-sama datang ke tempat tersebut, kemudian melempar batu dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim sampai 7 butir, 7 kali lemparan. Setelah dilempar Bapak dan Ibu, jamaah itu akan biasanya memotong rambut. Nah, kenapa memotong rambut Pak Ustadz? Karena di situ ada larangan ihram. Baik, sebentar nanti kita akan lanjut lagi. Sebelah kanan kita ini ada terowongan Bapak Ibu, ada 2 terowongan ya. Yang pertama kecil, kemudian agak besar. Yang kecil itu dikenal dengan terowongan Muaisim atau terowongan Mina. Sampai sekarang dipakai terowongan itu, dan biasanya paling banyak yang melewati terowongan itu adalah jamaah haji Indonesia. Karena di belakang gunung ini adalah tempat jamaah haji Indonesia yang reguler ya. Nah, jadi di situ ada, kalau tidak salah tahun 90 atau 91 dulu ada tragedi jamaah banyak yang meninggal karena memakai satu terowongan. Informasinya dulu itu karena lampunya mati, blowernya mati, sehingga berdesak-desakan, sehingga banyak sekali jamaah haji tahun dulu banyak yang meninggal. Nah, kemudian pemerintah Saudi membuat satu terowongan lagi supaya dijadikan jamaah haji yang dari dalam bisa lewat di terowongan tersebut. Jadi terowongan sekarang memakai 2 terowongan, tidak satu. Kalau dulu satu. Dan terowongan itu sampai sekarang dilewati oleh jamaah Indonesia rata-rata Bapak dan Ibu. Karena apa? Karena di belakang gunung ini terdapat tenda dikhususkan untuk jamaah haji Indonesia. Nanti kita akan lihat Bapak dan Ibu. Di depan sebelah kanan banyak sekali tenda-tenda sampai naik ke atas gunung itu. Jamaah haji Indonesia biasanya tinggalnya di tenda sebelah kanan, nanti di depan ini. Nah, sebelah kanan kita ini, jadi kebayang Bapak Ibu, setiap hari dari tanggal 10 Bapak dan Ibu harus berjalan dari tenda ini, harus melewati pegunungan, kemudian menuju ke tempat lempar atau jemorong. Sekali jalan itu 3 kilo. Sekali jalan 3 sampai 4 kilo, kemudian kembali lagi sudah berapa kilo? 6 sampai 7 kilo. Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdul Manaf. Ini ada keturunan Abdul Manaf kita yang ke atas ya. Karena nyambung ke luhurna kayak gitu ya. Nyambung ke luhurna memang tidak langsung kepada Abdullah, tidak langsung ya, Hashim tidak langsung, tapi masih ada keturunan di Taif. Namun apa yang terjadi ketika baginda Nabi sampai ke Taif, malah mendapatkan hajian, mendapatkan lemparan. Ya, dan nanti kita jelaskan ada satu tempat di mana baginda Nabi ketika itu sedang duduk berdarah, datang mendekati gunung, menamakan diri, dibangun masjid namanya Masjid Uhud. Ada Masjid Adas. Itu tempat-tempat bersejarah. Ada batu yang mau jatuh tapi ditahan oleh malaikat juga ada. Ini kisahnya bukan bohong ya. Benar-benar terjadi pada masa itu ketika baginda Nabi SAW hijrah ke Taif, yang tujuan awalnya berharap mendapatkan sambutan, ya, mendapatkan perlindungan, mencari saudara yang jauh. Taif ternyata malah kenapa? Karena Abu Jahal Abu yang tadi nomor Abu Bakar usil gitu ya. Sebelum Nabi berangkat ke sini, dia
dia sudah datang duluan menyebarkan fitnah. Ibarat ayo tetangga ibu menyebarkan hoax ke suami ibu, mengajarkan ke suami anu ora padahal teh kadu ora. Aku datang nasihat ini. Nah, orang budak lemur ber. Nah itu si Abu Jahal ini menyampaikan datang ke orang Taif lebih awal. Lebih awal artinya apa? Dia menyebarkan fitnah. Bahasa orang mah, kalau kalian dulu para nasi anu gitunya, namanya Muhammad jangan diterima. Dia pembohong. Dia pendatang bencana, pendatang masalah. Itu namanya berita bohong. Jika itu bagian Nabi datang, usir. Pernah gak ibaratnya begitu ya? Kita difitnah oleh teman kita sendiri misalkan. Ini oleh keluarganya juga. Tapi atas dasar apa namanya? Atas sebab apa? Abu Jahal. Abu Jahal itu masih ada hubungan saudara Abu Lahab ya. Ya emang enggak ya. Abu Lahab sebenarnya yang ada saudara. Jauh jauh. Nah, itu luar biasa Abu Jahal dan mati di perang Badar. Abu Jahal. Hanya Abu Jahal itu tabat siada dengan Abu Lahab itu hampir mirip-mirip ya. Siksaannya kalau Abu Lahab tabat siada Abi Lahabil wacab. Lahabi wacab. Abu Jahal ini namanya itu mohon maaf Pak. Kalau Abu Lahab itu Abu Uzza bin Abdul Muthalib kalau Abu Lahab. Kalau Abu Jahal itu Ibnu Abdul Umair apa ya? Nanti saya ingat lagi nanti insyaallah ya. Itu nama asli daripada Abu, tapi dia penyebar berita fitnah. Penyebar fitnah, penyebar hoax. Penyebar apa? Hoax. Itulah si Abu Jahal. Nah, bagi Nabi Muhammad SAW terluka Bapak Ibu. Terluka. Darah kakinya, ya, mukanya. Kenapa? Dilempari batu. Coba kebayang Nabi ketika sendirian berdarah terpojok, ada malaikat datang menawarkan diri, Muhammad Rasulullah, mau aku apakan orang Taif, mau aku apakan daerah Taif. Apa kira-kira kalau saya bisa Taif lah, ibu orang solehah. Amin. Orang soleh, saya orang soleh. Saya misalkan datang ke satu daerah, jangan dilempari batu, lempari kertas. Wah, dilempari kertas gitu kan. Datang teman saya, aparat bisa kan, saya dikubahakin, jiwir. Mangga sih nanti gitu. Iya mah, jangan kata Rasulullah. Mereka tidak tahu. Tapi mendoakan, Allahumma hadi qaumi, ya Allah, berikanlah hidayah kepada kaumku fa innahum la ya'lamun, sehingga mereka tidak tahu apa yang terjadi. Hari ini 100% orang Taif beragama Islam. Coba kalau dulu dihancurin, itu mau ziarah akhirnya kan dia. Mau indah kan? Hancur, malaikat menawarkan mau gunung yang mana aku angkat. Aku timpakan kepada penduduk Taif. Enggak, Nabi enggak begitu. Karena Nabi diutus untuk mendebarkan rahmatan lil alamin, kasih sayang. Masih pelajaran tentang bagaimana membalas budi meskipun diberi apa tuh? Cacian dan makian masih kita balas dengan kebaikan. Memang tidak mudah, itu tuh berat. Itu sudah tingkat tertentu ya. Betul nggak? Ya. Kita makan 7 turunan. Bagaimana akhlak bagi Nabi Muhammad SAW senantiasa memaafkan umat-umatnya yang bodoh. Karena memang betul sebenarnya dalam kehidupan ini ada yang perlu dimaafkan, ada yang perlu dinasihatin, ada yang perlu dibiarkan, ya, ada yang perlu dilawan sebenarnya. Memang tidak semua dimaafkan. Ada juga contoh, kalau orang bodoh yang dihadapi, orang-orang bodoh, orang-orang yang tidak ngerti ya, itu cukup didoakan, dimaafkan dan doakan, ya, sambil nanti perlahan dinasihati. Tapi kalau orang-orang yang dia sebenarnya tahu, dia itu mah bukan hanya dimaafkan, tapi harus dalam rangka menghancurkan atau menghilangkan kezaliman, maka mencari keadilan, dilaporkan ke aparat. Kalau sekarang ya dilaporkan ke aparat. Ustaz dia boleh jelema bodoh, jelema ngerti, laporkan. Fitnah-fitnah itu melaporkan. Biarkan nanti aparat yang bekerja. Memang ada tahapannya ya. Tidak semua orang mukul hampuran, kan? Nyana ke harta orang dihampuran gitu ya. Suami ibu hilang diambil hampuran. Tahu tidak ada. Mudah-mudahan kayak gini langkung. Terus saya kira demikian ya.
sambil menunggu yang ke Gitu-gitu kita ya deh. ada yang nggak ada kemana? Ban. Harusin ontak. Kita mau jauh ke AC ya. Di mana? Biar ada buat kenang-kenangan makan. Ya, di dia masukin ke YouTube. Biar ada kenang-kenangan. Iya, biar ada kenang-kenangan. Masukin ke YouTube, ke TV. Sekarang mau makan gitu. Terus daging onta. Daging onta. Ini kameranya ya. Iya. Bu Kokon. Halo, Bu Kokon. Sekarang lagi di mana sayangku? Cantik. Video. Nanti ada di YouTube. Kirim linknya aja. Nanti di subscribe kirim link. Nanti di subscribe kirim linknya aja. Ini aja. Ustaz, nanti ketemu lagi ya Ustaz ya. Ingin lagi. Senang banget. Kenang-kenangan. Pegang sama jalan. Jadi kita nanti setelah Ini tali sapi gantung. pindah jalan sini gantian giliran itu. Ini mau nyawa apa? Alhamdulillah. Yang bikinkan aku ngelap video satu buat ngajakan jemaah. Cici 2 Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini sedang City Tour Taif. Yuk yang mau umrah keberangkatan 20 Oktober 2026 Umrah Milad MIW bersama Ustadz Syam. Teh Andri buka paket lagi untuk 20 Oktober dan 28 Desember 2026. Insya Allah City Tour Taif dan City Tour Badar. Sampai jumpa di Baitullah. Sampai jumpa. Yuk. Kita ngobrol bareng lagi. Ya Allah. Kan alusnya di yang aduh lain. Cahil lah. Macam tanggal sama teh papa lius. Ceklanya lah mes salaman. Kena keluar. Mana ya gitu? Teh ini malah ke sofanon. Heeh, Ustaz. Cetrek-cetrek kayaknya kan milih. Hiji 2 kilo tuh. 1 2 3. Nanti gaya 1 2 3. Nanti gaya 1 2 3. Nanti gaya 1 2 3. Nenek hayang 1 2 3. Sini sampai katoin. Ya gelis ya. Ya. Gelis ya. Ya sini kurang mula. Ibu-ibu nih tenang. Tenang, udah biasa sih ibu. Nanti kayak udah sok naik biang Karena lah. mana bayangkan teh lamun kan itu. Sepur orang video call anak orang masuk anak di Itu jalan. Lalu sana Itu jalan halus gitu. sepur. Bang videoin. Salah. Videoan sih. Hiji. Beda marah murah oge makahan. Udah deh. Sok. Hiji 2 3.
Kelas pedes. Ibu, hayang didinya, Bu. Kayak balik nak, power. Maknya. Cion lempang lah kayak enggak. Kacamata menang injem, HP nu batur, juksa. Iya si Neng ya. Kita lagi di Telefrik, nih kita lagi City Tour Thaif. Yuk yang mau umroh bersama Umi 20 Oktober 2026 segera ya, segera daftar. Booking seat mulai 1 juta saja, sudah bisa untuk DP ke Baitullah. Sampai jumpa di Baitullah. Pang videoin Bu Nena. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yuk yang mau umroh bersama Umi. Nah, kita buka seat untuk keberangkatan 20 Oktober 2026. Umroh Milad NIW bersama Ustadz Syam Trans TV. Yang mau ikut DP mulai 1 juta dan tabungan umroh mulai 150.000, tidak ditarget ya. Segera hubungi Umi aja. Sampai jumpa di Baitullah. Ayo kita bareng yuk sama Umi ya. Semangat. Kayak aku mesti video jeung jalana. Jeung jalana urang can jeung jalana. Oke, balikna berarti Neng di belah dieu. Heeh, jeung si Neng tuh. Mana getih itu ada sih. Neng yang konten seetik Neng. Subhanallah, ya Allah, dari atas. Insya Allah ya. Ini Thaif itu berada di lembah Hunain. Nah dulu Rasulullah ketika hijrah dari Mekah akan menuju Madinah, nah beliau itu singgah dulu di Thaif, tepatnya di lembah Hunain. Tetapi orang-orang di Hunain ini tidak menerima beliau, dan beliau itu dengan bersedih hati berangkat lagi dari Thaif. Masya Allah, sekarang itu semua penduduk Thaif itu memeluk agama Islam, terbanyak juga di sini, dan daerahnya ini makmur, banyak buah-buahan, sayur-sayuran, karena ini termasuk daerah puncak. Jadi suasananya, cuacanya dingin. Kalau di Indonesia itu seperti di puncak di Bogor. Nah ini lembah Hunain ini dengan penuh keberkahan, Allah berikan keberkahan ketika Rasulullah berangkat, memang datang dengan hijrah dengan kecewa. Di sini juga dulu pernah terjadi juga peperangan, tapi Allah sekarang memperlihatkan kekuasaannya yang luar biasa. Masya Allah, sekarang Thaif itu menjadi daerah yang sangat mencintai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Perbanyak sholawat, perbanyak istighfar, insya Allah Rasulullah juga akan memanggil kita semua, akan menuju raudhah. Amin ya rabbal alamin. Si Mak Aci tadi yang saya ngilu dia, sebenarnya naik teh 100.000 aja. Enggak mak, saya suruh diem. Oh enggak, ya udah. Manenah cenah ka Thaif, cie. Manenah ka Thaif, cie. Batur sarantai tumpang kaki dia. Jalannya Sarangan. Iya nya. Pokoknya halus. Jalan tak halus guys. Di Arab. Iya nya. Oh, lamun bangsa orang memal bisa da batu hungkul. Gunung teh. Ieu mah kalakal. Suku Baduy nya. Ngarbon eta teh. Asli. Nah itu tuh aya orang tuh dari Dina Jero itu tuh. Mana itu? Cari ceng di Lain barisaan hirutna nya eta daharna kumahanya Bu nya. Mana Neng eueuh? Aya sope kayak gitu. supaya nu mere. Numere saha? Terus Numere saha neangan. ada usah saha di dia nya. Tekan batu Tuh bongkol. itu teh batu teh kan Kangjeng Nabi bahala cenah disurungkeun ku batu teh nya. Sana sarsi dieu nya tadi teh nerangkeun Pak Amin teh. Ustaz Amin. Tapi teh jadi batuna teh cenah nya. Kapinggir. Subhanallah nya Kangjeng Nabi budak aku Allah dilindungina. Budak aku urang dilindungina ku Allah gitu.
Orang nggak dilindungi ku Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah bulan ya Allah. Yang digandeng biasa. Kudu di dia berarti. Alhamdulillah abdi ya Allah. Gaya-gaya. Waktu kia. Allah. Ya Allah ya Tuhan kami. Ya Allah. Sok rada kita. Ya Allah. Iya, Karena iya. sampai ka dieu. Iya. Astagfirullahaladzim. Iya, Aduh, dari itu batunya yang saya di luhur tuh Nah. tinggalkan. Tak gitu makin nabi oge di turun. Astagfirullahaladzim. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Astagfirullahaladzim. 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 Itu batu kenapa? Enggak, orang teh kacamata. Astagfirullahaladzim. Asa di udah keluar neng saat di pelajaran teh. Satu, dua. Nana biar yang kepoton nanya, mama bener iya teh kieu mama kan separan ini deg-deg kita tadi dah kieu mah tuluy. Kan ngali di YouTube-nya. Ya. Ada koja cicing tong goya cicing tong goya. Cari cicing. Nah yang kali geng mindah gitu bisa ada bisiun nasi ngadengkelang kali itu. Jengkelang ke mana? Kali itu iya. Jengkelang manto. Saya Neng tuh alusan tuh pada tapi dah percaya iya dan iya na oge bener itu yang jaminnya ya sampai Nah, bencar mau berem. halus neng 1 2 3. abdi menyangka yang terbaik. Ya Allah. Tinggali mobil ketinggali laletiknya. Astagfirullahaladzim. Saking tingginya. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Kita mau dihanap jalan. Gimana tak Jalan indah? mana? Jalan mana, Ya, Mas? indah ningali kena ke hanap orang ayeuna tuh. Terima ada tenang. Itu teh naon rumah? Itu naonnya di ujung sana. Bisa nih nyian jalanannya. Cuma puting mana gitu. Ieu wargi mah tilu 75 teh nya. Jauh. Tuh juga di Indonesia. Sak Neng kenang-kenangannya. bikin foto kabeh semua. Nya ieu malami di Kenang-kenangan dieu. malah kabawa kabeh. Terus kagrupkeun ke kunaon dicanakeun. Aku neng moto semua Tapi udah hayang Ya, pemandangan harus di Bandung. eta mah di luar reok eta Cipanas meureun. Mau asup ke Jero Jaya. Dia Cipanas. Mun urang mau derajat di Garut, Di Garut. Agak di Garut. sepinya kolam renang teh. sekarang musim liburan. Da ka dieu mah tuh da es krim parayeun ka dari da es. Sandingnya Jalan. Saudi Arabia Potato. Kita tuh ingetnya muter lagi Bu atau ganti kereta? Kita main dulu sebentar. Main ke mana? Ya dihandap jalan-jalan. Oh itu teh Ek ngopi, ek makan-makan. lu punya mas makan. Sigana kopi mahal. Jadi dia mau ulah mikir mahal. Duit meuli wah duit cicing kita. Alhamdulillah. Siap-siap. Neng cepengan. Alhamdulillahirabbil alamin. Nah kan di dia mah Ini jadi punya muter. Jadi sambil turun teh sambil muter. Jalan. Belum. Hak. Masuk. Ayo. Astagfirullahaladzim masuk. Masuk. Cepat. Masuk langsung. Lah. Tutup. Sini tutup. Atau tuh jalan-jalan, enggak jalan-jalan. Ini tutup kumaha? Nanti biar Otomatis. oh ditutup. Iya nanti jalan-jalan. Tutup dulu gitu itu teh. Itu tutup Kan dulu. baik oke ditutup otomatis. Berarti iya nanti jalan-jalan keliling di handap. Pasalnya kata Ustad. Oh udah dagang ubah nu iya. Diisen juga nama. Iseut. Oh, Biasa mah jalan-jalan keliling Tutup. heula. tuh. Ditutupnya berarti. Oh, otomatis. Sama. Yang kereta sabar. Aduh.
dia. Nggak ngerti lah gimana. Pindah kadek, pindah. Aduh, can pindah sih. Aduh, pindah kadeknya. Cicing. Awas. Oke, ketinggalan. Jika nu jagang awet. Sekian tinggal lahir kan. Dia Oke, ketinggalan urut ngelewat. Kasih sih kan. oh palingan cempling. Ya mana orangnya udah nggak ada. Pain masuk. Kakak kalbu. Itu macam kawan. Nah, biasa oh berarti memang keur ditutup ieu nanya. Tutup aja Jadi sih. telepon kungkul berarti Mobil. tidak Bentar main pula. Masuk. Jangan dengar itu ditukar. Tapi Nah, udah mau dengar ya. Kadia ningali ka handap. Iya, tenang. Mending ka dieu. Kehalangan atau ke eta tempat tinggal. Astagfirullahaladzim, zaman anak kesal obat lu pikirin mana teh. Masuk ribu. tenang diukna tenang tinggal dudukna mendikir si balik ieu dia udah teh kini ditenggeng-tenggengkeun. Astagfirullahaladzim, teh suka duduk-duduk tak. Iya mah nyaho ada Menah teu penasaran akan kita yang geus balik teh kenapa naik kereta gantung di Toib, di Badar main gurun pasir. Bu ari lamun anu ieu geuning anu naon totoga di mana eta? Di dieu topogan teh. Nah, Kan ditutup kayaknya itu. Cempling. sepi. Enggak lagi itu juga perbarui perbaikan. Tuh sepi biasa nama ramai. Nah, lamun loba teh mobilnya diparkir di mana itu? Oh, di lumpur. Di Raung barunya. Oh, nya panek ieu nya. Bu Nena teh dari mana Bu Nena? Dari Toib. Bukan. Asalnya deh. Dari kereta gantung. Dari kereta gantung. Dari kereta Mulai gantung. mulai ditanya ibu ya kok stres. Besok. Kersok gitu. Slow. Cicing sini benar. Bisa nage bisa. Iya menikah ya iklan Wardah. Emang dibayar ke Wardah di bawah kata itu ya. Diberi sawadah segalana. Budak pangmulikeun segala obat segala. Ya budak bener. Bager ih. Mager Udah. can duit ya. Bu Nena. Duit dibiare. Duit Kan kamari ada mau lagi pun mau di dinya wae cisna tuh. Da mau di CM. Nanya tuh. Bu Nena mah resep abdi mah ka Bu Nena teh ih di mulutna teh sama-sama. Ya Allah. Alhamdulillah. Dari kemarin teh muji Bu Nena. Alhamdulillah. Nya ayeuna namanya sawagin aman we. Jadi ambil hatinya. Alhamdulillah. Kudu lempeng. Bu Andi tanu guruna. Bu Andi guruna. Aing kabarnya HP puk ke handapnya. Sampai teh kitu. Ya namun kabayang kitu teh peng otak teh. Otak teh jadi otak. Mama aci we jangan aci. Kok mau acing mau 2 kali? Ada yang naik sebenarnya 100.000 atuh mah Pak Acep di heureyan wae. Mah cing geura turun geura naik mah cicing Pak Acep sudah naik deui kenapa? Aya cenah ieu apes saya da apes 100.000 cenah. Ma nyamun Bu Andri ini tan tuturkeun rane si Bu Andri cenah kulit Wah, ini pak genyang-genyang kulit kamarnya cenah cicing Karatenya ninggalkeun sapoe heuh. Terus wae nu riweuhna teh juga naon geuning riweuhna teh. Harus itu ayam putih Andi cenah. Mata cek abi teh ka ustad teh marukankeun sakara sapoe ieu komot di Madinah keneh cek abi teh aku teh pingin me time refreshing kamak kanan kakak bah eta oge tawak cek abi teh. Hayang kakak hayang itu ibadah fokus. Tadi abi kamari da abi di duhur nepi ka asar masuk ka sopwah. Cepret foto-foto jang nu justip. Nanti sopwah keluar langsung masuk ke Masjidil Haram pulang lewat deui sopwah lewat kelas setengah M jepret foto deui masuk deui keluar si teteh. Si teteh cek diacan. Teteh engke Oktober berangkat. si teteh oke. Teteh OTW ya nanti Oktober 20 Oktober harus berangkat. Iya, siap. Amin. Amin.
diantarkan si Kenjo atau Wandi mah dijemput? bangga. Sekali terus ke itu. Ku Allahnya, Iya, gumnya. ku Allah. Sok ngobrolkan Mbak Andi. Iya, alhamdulillah. Kan orang lain mah nggak tahu ujiannya dari mana ya. Ujian Bisa diantar. ujiannya senangnya lah, ya Allah. Dan ningali duit sakitunya eueuh we. Walaupun tidak ada cepat ada. Gampang ini. Alhamdulillah. Yang cuek Allah mah deh. maha baik. Cuek deh. Juga antar Allah nepi mah maha baik. minggu. Ustad mah, pokoknya si ustad mahnya ruwaseun. Karena bidan popol mah kitu geuning. Itu betul Kasar. diantar. Oh, siapa? Ustad Amin, Juga antar rek nepi minggu. gubrak geuningnya ka abdi teh. Si Ustad Amin kieu we ngalikeun. Nyesok atuh. Kan eta kasar gitu mun ieu na teh gitu kasar. Tah komo we ka ieu gubrak. Ya nan, ya dong. Geus sifatna kitu. Siapa? Kieu we. Itu Bu Popon. bukan Bu Komaria. Oh, iya gede nama tanah dahar bisa sepoen 3 kali. Ya Eta hayang dinya ngalin. kadang Aya lieuran naik kapal oge sabaraha kali utah. Sakitu na nama Makanya teh disangguan kaca, iya, langsung tapi eungap. Dina pesawat, Si Dinda naik kapal Karena sabaraha jadi- kali dina pesawat, Dina pesawat kacai heula kan naik non landing kan naik. Murah Naik. kacai. naik, kacai Itu mah masuk nahan. masuk angin gitu mah. Sebel pas turun. Rek Tinggalin utah di aya lambung, kene eta lah. lampuna beureum kene ulah waka kan Lambung. kudu cicing. Firly, Putri, Mas Eta geus Dian, kita Kadarieu. Murah gitu. Nih, Ngomong ke itu Iya, alhamdulillah. bukan ini mah masuk angin. Amin. Nah, nama di Pinggiran ibunya. nah, di pesawat teh Pinggir nama ibunya. di Enggak. pesawat mana nama santai Iya, mana sih pinggir jadi ibu, Mas, aku itu- sama suami. Oh, Ya, biar ringan, jelek. Nah, itu asik. Ke air wae, geningan itu wae. Kira teh Potong ya teh jor po wae, itu. Kalau saya muntah nah. Kudu naik beberes, dirinya cicing tan si Ate kudu Sebel naik bener. beberes. Sepel. Nya teh lambung Kesang sebelah tiis utah. bijil. Iya, itu bisa masuk Naik angin. beberes ulah hayang. Cair teh goreng. Mariweukeun. Tah, Cantik. Makanya Oh iya obat ya. ibu mah nyenak masa Boga asam mirip Agung. mah ya gitu. Ada nggak ada termasuk Nah, eta teh angin. eta asam lambung nya sama lambung naik. nya naik teh teh. Jadi Pas kudu naik kapal gorolo, pas turun gorolo, ayo pas nu kadua mah enakeun. Teu karasana naon. Teka rasa teu beureum nanya nah. di kapal mah. Yang geus di Tadi mana dibayang teh usiul kana ku jangan oh panahan ti anak teh katanya dibayangkeun teh mu asa Wow, Jangan tegang, jangan tegang. Relax saja. Oh ini 1, nyampe ke sana 2, 3, 4, 5, 6, saya berhitung 7. Kami pemandangan dari bawah ke atas. Teteh Sangat iya, bener. Tidur aja yuk. Tahu nyampe aja. Ngararingku pas kan itu teh Ustaz Amin dewasa. Tadi kerjanya gini cuma ya. Nah, coba main. Pulang sholat. Mi ke sini tuh, Mi. Sini, Mi. Iya. Ini langsung ke situ apa? Tawaf. Langsung tawaf apa enggak? Nanti dulu.
Ini dulu. Itu Alisa. Nanti dulu. Maci, Bismillahirrahmanirrahim. Selebritis, Maci. Selebritis tahun ini dipegang oleh Maci. Ini. Mana ibu na Aljabar? Di Aljabar. Dah. Ayo mana? Bismillahirrahmanirrahim. Kita akan mikot umrah kedua di Masjid Kornul Manajil di daerah Taif. Alhamdulillah, senantiasa Allah mudahkan, Allah lancarkan untuk umrah kedua kita. Dalam ihramnya juga semua tertib, tertata dan tidak ada satu Dimudahkan, dilancarkan. dimudahkan, dilancarkan dan tidak kena dam semuanya. Amin Allah ya Rabbal Alamin. Mau pulang, mau umroh kedua sama Bu Lilis dari Rongga. Bu Lilis, assalamualaikum Bu Lilis, sehat-sehat selalu ya. Iya, waalaikumsalam. Sehat-sehat selalu ya. Amin. Baik, satu dua, bismillah. Ibu. Tuh, kita alhamdulillah Ustaz. Bismillah, bismillah, bismillah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, bagi yang berniat umroh kembali, tolong perhatikan tidak ada pakaian berjahit yang dipakai bagi Bapak-bapak. Pak Ustadz, belum Sudah ada. semua lengkap Bapak? Belum. Belum apa yang belum? Pak Acep. Belum. Pak Acep caca dongkap. Pak Acep belum datang. Belum. Sama siapa? Sendiri. Subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Allahumma inna nas'aluka fi safarina hadza
abdi menuju tawaf sunnah heula salah pedap deui. Kiri bu, ke kiri bu. Ini tuh udah masih terlalu kalau agak lama saya nggak rasanya. Saya nggak rasa. Iya, siang saya Masih cepat, terlalu cepat. ada banget dari sini. Kayak kemarin. Sama. Kalau gitu mah di hotel tahajud ya. Jadi kiranya keadaan subuh di Masjidil Haram yang
Amin. 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 Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, Ya. Wahai Zat yang Maha mendengar dan Maha mengetahui, Amin. serta Maha mengurus segalanya, Ya Allah. Amin. Ya Allah, dengarlah doa-doa kami. Amin. Kabulkanlah doa-doa kami. Amin. Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Ghaffar, Zat yang Maha Pengasih, Penyayang, Zat yang Maha Pengampun. Ampunilah segala dosa-dosa kami. Amin. Begitu banyak dosa-dosa yang telah kami lakukan di tanah air, Ya Allah. Dan alangkah ruginya meninggalkan tempat ini tanpa ada pengampunan dosa dan Amin. Ya Allah. Ya Allah, ampunilah dosa kedua orang tua kami. Amin. Orang tua kami yang sudah tiada ataupun yang masih ada. Amin. Kami tidak sempat berbakti yang terbaik untuk dia ketika mereka masih hidup, Ya Allah. Amin. Tapi hari ini kami hadir di hadapan rumah Bayatullah yang pada waktu itu kedua orang tua kami tidak sempat hadir di sini. Amin. Ya Rabb, jadikan pahala kebaikan yang kami lakukan. Amin. Memberikan kepada kedua orang tua kami yang Amin. wafat. Memberikan kepada kakek dan nenek kami yang Amin. karena mereka lah kami bisa hadir di tempat ini. Amin. Pada doa dan jasa mereka, guru-guru kami, Amin. orang tua kami, Amin. sehingga kami bisa hadir di hadapan rumah yang Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim. Amin. Jika terhalangnya doa-doa kami dari kabulnya karena dosa, ampunilah dosa-dosa kami. La tada'alana fi maqamina hadza dhanban illa ghafartah, Ya Allah. Amin. Jangan kau biarkan kami meninggalkan tempat ini, Amin. meninggalkan tempat tanah haram, berangkat ke Indonesia penuh dengan dosa, kecuali kau ampuni dosa-dosa kami. Amin. Ya Allah, jangan kau biarkan kami dengan kebingungan dan kesedihan, kecuali kau berikan kami jalan keluarnya. Ya Allah, bagi yang punya hutang, Ya Allah, mudahkan urusan kami. Berikanlah kami rezekimu yang halal untuk melunasi hutang-hutang kami, Ya Allah. Ya Rabb, putusilah air kami. Oke, kita yang lain nunggu kan, simpan tasnya. Laki-laki udah semua.
Ya. Pertama laki-laki mana? Kasih pada ibu-ibu di sini. Ibu silakan zikir berdoa atau tambah lagi dengan doa. Kasih titip sama ibu-ibu ya. Yang bawa HP. Ya. Assalamualaikum. Bukan kalau boleh sholat doa, boleh zikir. Kenapa tuh? Ya boleh kan nanti. Kan nanti bergilir juga. Ayah. Lamanya berapa? mulai training dan nyusul ke Baitullah Harus. Amin ya rabbal alamin. Amin Allah ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga jemaah menyusul. इधर आ रहा थी वो बिल्कुल बस ठीक बस जैसे 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 बंदे आ रहे हैं वैसे आते जाओ आ जाओ لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك أشهد أن محمدا رسول Besti, Syahrini, Nenek, Ibu Hajah, Ibu Dewan, Ibu Kapolres, ya Ibu Negara yang mau dinikahi sama duda Arab. Saya. Assalamualaikum. Ya, Habibullah. Ya, Nabi.
Ibu semuanya dengan kami di kebun kurma ini. Silahkan dicoba Bapak semuanya. Satu halal. Boleh 35. Bu, pokoknya kalau belanja ditawar dulu, dicobain dulu ya. Kalau misalkan ditawar nggak boleh, berarti harus pindah. Betul. Saya bagi juga ketiga.